Assalamualaikum sahabat Islami. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi. Di antara nabi dan rasul, yakni yang berjumlah 25, hanya ada beberapa nabi yang digelari Ulul Azmi. Yang mana nabi yang digelari Ulul Azmi ini adalah nabi yang mempunyai sifat kesabaran tingkat tinggi. Jadi dalam menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, selama menyampaikan wahyu, ini cobaan bertubi-tubi yang didapati para nabi. Ini hanya 5 nabi yang mempunyai sifat kesabaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, 5 nabi ini digelari Ulul Azmi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada yang menarik sahabat Islami. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu manusia satu-satunya yang diberi pakaian nanti di hari kiamat. Jadi kisahnya seperti ini. Kelak, wallahu a'lam, kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan seperti kita dilahirkan dulu. Jadi ada hadis yang mengatakan jika nanti di hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan seperti awal. Maksudnya, jadi kita dilahirkan di dunia ini itu tanpa menggunakan busana sama sekali. Jadi benar-benar bersih, benar-benar tidak ada pakaian menutupi. Jadi aurat itu pun kelihatan. Tapi meski kita tidak menggunakan pakaian sama sekali, aurat kita kelihatan, itu kita tidak akan malu. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat kita akan fokus tentang amal kita. Jadi kelak di hari kiamat, setelah dibangkitkan manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu hanya satu yang diberikan pakaian oleh Allah Ta'ala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasannya, karena saat Nabi Ibrahim dulu dibakar oleh Raja Namrud, itu oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim ini dilepas semua pakaiannya, jadi dalam keadaan telanjang pulang sebelum Nabi Ibrahim dibakar. Oleh karena itu, Allah memberikan pakaian di hari kiamat, dan itu adalah manusia satu-satunya yang diberi pakaian oleh Allah Ta'ala. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya itu, masih ada banyak lagi keistimewaan yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu contohnya, sahabat Islami, celana yang kita pakai sampai saat ini itu adalah celana yang pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang zaman dahulu ini tidak menggunakan celana. Jadi auratnya tidak ditutupi. Maksudnya tidak ditutupi dari bawah mungkin kelihatan. Jadi hanya menggunakan mungkin jubah. Jadi tidak ada celana panjang seperti itu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim ini melakukan ibadah, yakni sholat kepada Allah, ada beberapa semut yang melewati di bawah kaki Nabi Ibrahim yang lagi melakukan sholat. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim. Jadi semut itu tidak sengaja melihat ke atas saat Nabi Ibrahim ini beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin Nabi Ibrahim ini sadar jika auratnya ini dilihat oleh makhluk aurat yang lain, yakni semut. Nah, gara-gara itu Nabi Ibrahim ini memohon kepada Allah Ta'ala supaya saat beribadah aurat dari Nabi Ibrahim ini ditutupi. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membuat sebuah pakaian yang berbentuk celana, dan itu juga dijahit. Jadi dari situlah asal mula celana itu dibuat. Dan manusia yang pertama kali membuat celana atau yang mempunyai ide membuat celana panjang itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya orang pertama kali yang menerima tamu dan menjamunya. Jadi kala itu tidak ada yang namanya orang bertamu ke rumah orang, terus ada tamu yang
menjamu, itu tidak ada. Di zaman Nabi Ibrahim itu yang pertama kali terjadi ada tamu ini berkunjung ke rumah orang itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kisahnya kala itu ada beberapa manusia itu dari Allah Ta'ala diutus malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan menyerupai manusia. Jadi kala itu beberapa malaikat yang menyerupai manusia ini berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bingung karena ada orang yang berkunjung ke rumahnya, karena sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini. Ditanyalah oleh Nabi Ibrahim maksud dan tujuan manusia itu, orang-orang itu. Orang-orang itu menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala jika kelak akan ada anak yang lahir dari salah satu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari situlah Nabi Ibrahim sadar jika tamu itu bukan manusia biasa, melainkan itu adalah malaikat yang menyerupai manusia, yang membawa kabar gembira. Karena itu Nabi Ibrahim langsung memberikan hidangan kepada orang-orang itu, yakni tamu Nabi Ibrahim. Akan tetapi malaikat ini tidak seperti kita, yakni makan dan minum itu tidak. Jadi orang itu, malaikat yang menyerupai orang itu tidak mau makan dari hidangan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena bukan sifat dari malaikat, yakni seperti kita yang makan dan minum. Itu kejadian pertama, yakni menerima tamu dan menjamunya. Ada lagi kisah dari Nabi Ibrahim yang mana kita sudah tahu. Nabi Ibrahim ini adalah orang yang paling sabar. Bisa dikatakan kesabarannya sudah tingkat tinggi. Kita bayangkan, ada orang tua yang mengharapkan keturunan, tapi sampai di umur lansianya, dia tidak mendapati keturunan. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di umur yang sudah tua, Nabi Ibrahim ini tidak memiliki keturunan. Akhirnya Allah Ta'ala ini memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim di lanjut usia. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim mendapati keturunan. Jadi setelah mendapati keturunan, yakni Nabi Ismail, belum sampai di situ, masih dalam keadaan bahagia, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anak tercintanya. Bisa kita bayangkan, setelah kita mendapatkan anak yang kita dambakan dari dulu, akan tetapi Allah malah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya. Jadi Nabi Ibrahim ini diwahyukan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya di salah satu bukit yang ada di Mekah. Ini asal mula nanti kisah dari air Zam-Zam, yakni Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim ini adalah salah satu umat yang sangat patuh pada Allah Ta'ala, dengan kemurahan hatinya, dengan kesabarannya, Nabi Ibrahim akhirnya menuruti semua perintah Allah. Dan istri beserta anaknya itu ditinggalkan di salah satu daerah yang ada di Mekah. Bisa kita bayangkan betapa besarnya kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim ini digelari Ulul Asmi.